Bathara Katong, manusia sakti penakluk Ponorogo di zaman Sunan Gunung Jati dan Wali Songo. Bathara Katong memiliki nama asli Raden Piturun atau Raden Lembu Kanigoro yang memiliki kesaktian di atas Sunan Gunung Jati dan Wali Songo di tanah Jawa. Bathara Katong mampu menaklukkan satu pedukuhan yang dikenal angker. Daerah ini sangat sulit ditembus oleh Sunan Gunung Jati dan Wali Songo yang lain. Bathara Katong akhirnya mampu menembusnya untuk menyebarkan ajaran agama Islam di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Ponorogo. Kesaktian yang dimiliki Raden Piturun ini saking sangat saktinya hingga mendapatkan julukan dari masyarakat Ponorogo dengan julukan Lir Katio Dewa. Nama lain dari dewa menurut orang Jawa adalah Bathara, sehingga Raden Piturun atau Raden Katong menamakan dirinya menjadi Bathara Katong. Bathara Katong bagi sebagian besar masyarakat Ponorogo mungkin bukan hanya sekedar figur sejarah, tetapi Bathara Katong merupakan penguasa pertama wilayah Ponorogo yang menjadi pelopor dakwah Islam di daerah tersebut. Selain Sunan Gunung Jati, 8 anggota Wali Songo lainnya pernah mencoba hendak memasuki Ponorogo, namun selalu gagal. Berikut Wali Songo yang pernah mencoba hendak masuk ke Ponorogo untuk menyebarkan agama Islam di sana. Yang pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Derajat atau Raden Qasim, Sunan Kudus atau Jafar Sodik, Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin, Sunan Kalijaga atau Raden Sahid, Sunan Muria atau Raden Umar Said, dan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Pada zaman dahulu Ponorogo merupakan daerah yang paling angker di Jawa, karena Ponorogo adalah daerah yang sudah dihuni oleh Ki Ageng Kutu yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Kesaktian Ki Ageng Kutu hingga bisa berubah wujud menjadi berbagai macam rupa binatang buas raksasa. Ketika Bathara Katong mencoba memasuki wilayah Ponorogo, terjadi perang antara Bathara Katong dengan Ki Ageng Kutu. Sejatinya Ki Ageng Kutu adalah salah satu penggawa kerajaan Majapahit. Dia kecewa terhadap Raja Majapahit yang terpengaruh oleh permaisurinya yaitu putri dari Champa. Ki Ageng Kutu tidak menghendaki penyebaran ajaran agama Islam di wilayah Majapahit, hingga dia pergi meninggalkan kerajaan dan mengucilkan diri di lereng Gunung Wengker. Ki Ageng Kutu menjadi terusik ketika Bathara Katong memasuki wilayahnya itu. Terlebih lagi Bathara Katong bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam di sana. Ki Ageng Kutu menjadi penguasa yang kuat dan berpengaruh di tanah Wengker saat itu. Dia memiliki nama lain yaitu Ki Demang Ketut Suryo Alam yang memimpin para warok di Ponorogo. Pertarungan sengit tidak dapat dihindarkan. Sejatinya Bathara Katong kalah dalam pertarungan itu, hingga Bathara Katong mengatur siasat dengan berpura-pura mencintai putri Ki Ageng Kutu yaitu Niken Gandini, lalu memperalat untuk mengambil senjata sakti yang dimiliki oleh Ki Ageng Kutu sebagai kelemahannya itu. Dengan siasat ini Ki Ageng Kutu akhirnya mampu dikalahkan oleh Bathara Katong, hingga Ki Ageng Kutu lari dan menghilang, yang konon katanya melakukan moksa. Bathara Katong di masa sepuhnya wafat dan dimakamkan di Dusun Pelampitan, Desa Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Makam ini juga merupakan sebuah bukti dalam perjalanan berdirinya Ponorogo, sekaligus tersebarnya agama Islam di kota ini secara meluas.